Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam semuanya. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sedikit tentang fungsi pendidikan dalam konflik ekonomi. Presentasi ini saya lakukan guna melengkapi nilai mata kuliah wawasan pendidikan yang diampu oleh Ibu Dr. Kori Yohana MM. Yang pertama adalah latar belakang. Pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi telah menjadi kebenaran yang bersifat aksiomatik dan diakui keberadaannya. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi ini sangat beragam yang bergantung kepada konteks penggunaannya. Tidak selamanya pendidikan dianggap sebagai konsumsi atau pembiayaan karena pendidikan merupakan sebuah investasi dalam pembangunan sumber daya manusia, yang mana dalam jangka panjang kontribusinya dapat dirasakan. Bagaimana sih hubungan dan keterkaitan antara pendidikan dengan ekonomi? Jawabannya, hal tersebut tidak dapat dilepaskan dari masalah pembangunan. Konsep pembangunan dalam bidang sosial ekonomi ini sangat beragam, yang beragam tergantung kepada konteks penggunaannya. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal atau kapital sebagaimana bentuk-bentuk kapital lainnya, seperti mesin, teknologi, tanah, uang, dan material. Manusia sebagai human capital tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Tidak seperti bentuk kapital lainnya yang hanya diperlakukan sebagai alat saja. Human capital ini dapat menginvestasikan dirinya sendiri melalui berbagai bentuk investasi. Misalnya seperti pendidikan, itu ada pendidikan formal dan informal, pengalaman kerja, kesehatan, atau gizi, bahkan migrasi. Teori human capital ini mengasumsikan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu instrumen terpenting untuk menghasilkan masyarakat yang memiliki produktivitas tinggi. Nah, semakin tinggi pendidikan masyarakat, maka semakin tinggi pula tingkat produktivitas masyarakat tersebut. Secara umum, dapat dinyatakan bahwa faktor utama yang mendukung proses pembangunan adalah tingkat pendidikan masyarakat. Dalam proses tersebut didasari pertimbangan bahwa cara yang paling efisien dalam melakukan pembangunan nasional suatu negara terletak pada peningkatan kemampuan masyarakatnya, termasuk pendidikan. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang terkait dengan proses output per kapita dan jangka panjang. Selanjutnya ada pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi umumnya merupakan proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang yang terkait dengan proses output per kapita dan jangka panjang. Pertumbuhan sebagai proses berarti bahwa pertumbuhan ekonomi bukan gambaran perekonomian pada suatu saat saja atau kurun waktu yang sebentar. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan output per kapita berarti harus memperhatikan dua hal, yaitu output total dan produk domestik bruto dan jumlah penduduk. Karena output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan pertumbuhan terkait aspek jangka panjang mengandung arti bahwa kenaikan output per kapita harus dilihat dalam kurun waktu yang cukup lama. Selanjutnya ada peran pendidikan dalam pertumbuhan ekonomi. Pendidikan tidak dapat terlepas dari masalah ekonomi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Berbagai kajian akademis dan penelitian empiris telah membuktikan keabsahannya. Pencapaian pendidikan pada semua level niscaya akan meningkatkan pendapatan dan produktivitas masyarakat. Pendidikan merupakan jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial dan ekonomi. Sedangkan kegagalan membangun pendidikan akan melahirkan berbagai problem krusial. Apa sih itu problem krusial? Problem krusial itu contohnya seperti pengangguran, kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, dan wealth dependency yang menjadi beban sosial politik bagi pemerintah.
Istilah welfare dependency ini merupakan suatu keadaan di mana seseorang atau rumah tangga yang sangat bergantung kepada tunjangan kesejahteraan dari pemerintah guna pendapatan mereka dalam jangka waktu lama. Dan tanpa mereka tidak akan mampu untuk memenuhi biaya hidup sehari-hari. Selanjutnya ada kesimpulan. Di sini saya menyimpulkan bahwa pendidikan adalah suatu kebutuhan yang sangat pokok bagi masyarakat, apalagi keluarga, yang harus dilakukan bukan hanya menjadi wacana belaka bagi setiap makhluk sosial, karena pendidikan akan membawa suatu keluarga menjadi terpandang dalam suatu masyarakat, menjadi berbeda juga dengan masyarakat yang lain, di mana pendidikan sangatlah mempunyai peran besar dan sangat penting dalam meningkatkan kehidupan ekonomi keluarga. Dalam hal ini, seperti membantu orang tua. Dan karena itu, pendidikan mempunyai pengaruh yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendidikan juga sangat membuat para orang tua yakin mampu untuk mengubah kehidupan anaknya yang akhir membawa orang tua pada suatu pemikiran bahwa anak tuh butuh pendidikan yang sangat bermutu, sehingga pendidikan menjadi salah satu jalan menuju kemajuan dan pencapaian kesejahteraan sosial, apalagi untuk ekonomi dalam keluarga, dan pendidikan merupakan jalan menuju pembaharuan hidup yang jauh lebih baik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.